pembahasan sebelumnya diajari doa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap pembahasan itu. Allahumma inni a'udzubika ayyatahabbatani syaitanu mindal mauti. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kehadiran setan. Kalau suatu saat kemudian setan itu menyesatkan aku di sisi kemudian aku meninggal. Maka bacaan doa yang seperti ini hendaknya seringkali kemudian kita baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah biwahdaniyah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulullah ba'da. Waqad qala Allah ta'ala fil kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwah fillah rahimani rahimakumullah ta'ala jami'an. Ahlu ta'lim yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya kita memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena hakikat semua bentuk segala puja dan pujian milik Allah, untuk Allah, dan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan juga selawat tetap tercurah kepada uswah sekaligus juga qudwah, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita semuanya berharap kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmat, karunia, inayah serta hidayah taufik kepada kita seluruhnya, sehingga Allah memberikan keistiqomahan untuk mengikuti risalah Islam, risalah tauhid di atas titian jalan yang lurus. Allahumma amin amin rabbal alamin. Dan melanjutkan pada pembahasan sebelumnya, masih di bab dalam kitab Al-Qurtubi, sungguhnya setan itu akan hadir di sisi orang yang mau meninggal. Masih di bab itu, benar ya? Disebutkan dalam suatu kisah, melanjutkan pada pembahasan sebelumnya, masih di bab itu, masih di bab hadirnya setan di sisi orang yang mau meninggal, sebagaimana telah disinggung kemarin, yang menyebutkan terkait masalah hadis dhaif dalam perkara permasalahan itu, dan juga ada beberapa hadis yang sahih yang menyebutkan dalam perkara permasalahan itu. Yang pasti keyakinan yang telah dibangun oleh ahlu sunnah wal jamaah bahwa setan itu ya hadir di sisi orang yang mau meninggal. Adapun hadis dhaif yang menjelaskan terhadap permasalahan itu kemarin telah disinggung, yang dimana setan itu menyerupai bentuk wajah ibunya, setan yang satunya lagi merubah wujud menyerupai bentuk bapaknya. Kalau yang seperti itu hadisnya dhaif, sebagaimana kemarin telah disinggung. Sekarang melanjutkan. Waqala Abdullah ibn Ahmad bin Hambal. Berarti berkata Abdullah bin Ahmad bin Hambal. Berarti berkata Abdullah anaknya Imam Ahmad bin Hambal. Kita tahu yang namanya imam madhab kan ada 4. Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Nah, yang di sini maksudnya adalah Imam Ahmad bin Hambal. Beliau yang paling populer di dalam menghafal hadis. Sampai-sampai dia itu mampu menghafal hadis sejumlah 1 juta hadis lengkap dengan sanad-sanadnya. Masya Allah ya. Imam Ahmad, beliau mampu menghafal 1 juta hadis lengkap dengan sanad-sanadnya. Masya Allah. Cuma yang sampai kepada kita hanya 200.000 hadis. Yang 800.000 hadis hilang bersama meninggalnya beliau, atau yaitu buku-buku yang telah ditulis oleh beliau dulu pernah kemudian dirusak oleh bangsa Mongol tatkala bangsa Mongol menyerbu wilayah Islam di wilayah sana.
Nah, ini anaknya. Anaknya yaitu Abdullah, anaknya Imam Ahmad bin Hambal. Kata anaknya, hadartu wafata Abi Ahmad. Aku pernah menghadiri ayahku tatkala ayahku hendak meninggal. Kata anaknya, aku menghadiri yaitu bapakku tatkala ayahku hendak mau meninggal. Kalimatnya seperti itu. Wabiyati, dan pada saat itu aku memegang secari kain yang aku tujukan untuk mengusap bagian jenggotnya. Oleh anaknya Abdullah, Abdullah itu memegang kain, di mana kain itu digunakan untuk mengusap bagian jenggotnya yang panjang dan lebat. Nah, fakana yariku summa yufiqo. Ada kalanya Imam Ahmad pada saat itu sadar, ada kalanya tidak sadar. Kita tahu yang namanya orang sakaratul maut kan demikian. Kadang-kadang dalam keadaan terjaga, kadang-kadang dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar. Sebagaimana yang dialami oleh Imam Ahmad bin Hambal. Ketika itu, dia tidak sadar, bentar-bentar kemudian sadar. Sebentar lagi kemudian tidak sadar. Dan pada saat itu, yaitu ayahku, Imam Ahmad bin Hambal, tiba-tiba dalam keadaan seperti itu, dia berkata, la ba'da. Tidak pernah aku akan mengucapkan selama-lamanya. Tidak pernah aku akan mengucapkan selama-lamanya. Tiba-tiba Imam Ahmad dia mengatakan, aku bakal ngucap selama-lamanya. Itu kalimatnya. Tidak pernah kemudian aku akan mengatakan selama-lamanya. Anaknya kan bingung. Akin nunggu nih wong garap meninggal dalam keadaan seperti itu ayahnya sendiri. Tiba-tiba ayahnya itu mengucapkan kalimat demikian. Yaitu aku tidak akan mengucapkannya selama-lamanya, dan dia melakukan hal itu sampai berkali-kali. Alhamdulillah pada saat itu akhirnya kemudian dia ternyata tidak jadi meninggal. Bapaknya itu sudah meninggal. Lantas tatkala kemudian ayahnya itu sudah sembuh, anaknya Abdullah itu bertanya kepada Imam Ahmad bin Hambal, ya abati ayu syai' ma yabdu minka, katanya. Wahai ayahku, kemarin beberapa hari yang lalu tatkala ayah itu seakan-akan hendak sakaratul maut. Pada saat itu aku mendekati ayah. Aku kemudian seringkali mengusap bagian jenggot ayah. Ayah dalam keadaan sadar dan tidak sadar. Tapi tiba-tiba aku mendengar ayah itu mengucapkan kalimat, aku tidak pernah akan mengucapkan selama-lamanya. Dan engkau wahai ayah mengucapkan kalimat itu berulang kali. Lantas kemudian Imam Ahmad menjawab. Imam Ahmad kemudian menjawab. Faqala, maka dia Imam Ahmad berkata, inna syaitana qa'imun. Sesungguhnya setan pada saat itu berdiri, yaitu di hadapanku. Kata Imam Ahmad, sesungguhnya setan itu berdiri di hadapanku. Kalimatnya demikian. Lantas ngalda ala anamidihi. Lantas kemudian setan itu mencengkeram dengan keras ujung-ujung jariku. Kata Imam Ahmad demikian. Lantas kemudian setan itu kemudian mencengkeram dengan erat, dengan keras itu ujung-ujung jariku. Lantas kemudian setan itu berkata kepadaku, ya Ahmad, wahai Ahmad, kata setan itu, yaitu hendaklah engkau menurut kepadaku. Setan itu kemudian berkata, wahai Ahmad, menurutlah apa yang kemudian aku katakan. Lantas Imam Ahmad berkata, aku tidak akan mengatakan selama-lamanya. Aku tidak akan mengatakan selama-lamanya. Masya Allah, ini menunjukkan orang mulia. Orang yang dalam keadaan sadar, jarang terganggu oleh syaitan, jarang mengikuti langkah-langkah syaitan, sehingga dalam keadaan yang seperti itu pula Allah Subhanahu wa taala memberi karunia menjauhkan semuanya itu dari godaan syaitan. Makanya kemudian pentingnya kita disuruh untuk sebagaimana di pembahasan sebelumnya diajari doa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap pembahasan itu. Allahumma inni a'udzubika ayatakhabbatani syaitanu mindal mauti. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kehadiran setan. Kalau suatu saat kemudian setan itu menyesatkan aku di sisi kemudian aku meninggal. Maka bacaan doa yang seperti ini hendaknya seringkali kemudian kita baca. Karena kita tahu pertarungan yang paling sengit antara manusia dengan setan
atau pertarungan yang paling kemudian terakhir dan perjuangan itu perlu kemudian diperjuangkan adalah tatkala manusia mau menjemput kepada kematian. Sebagaimana nanti setelah bab ini ada bab yaitu husnul khotimah dan su'ul khotimah. Ini riwayat Imam Ahmad dan riwayat ini sahih. Banyak disebutkan di dalam kitab-kitab yang masyhur sehingga kemudian ditulis di dalam kitab-kitab ini. Ini riwayat yang pertama. Dan riwayat yang kedua, sekarang riwayat yang kedua. Riwayat yang kedua, waqad sami'tu syekhana al-Imam Abu Abbas Ahmad bin Umar Al-Qurtubi, yaitu aku telah mendengar guru kami Imam Abu Abbas Ahmad bin Umar Al-Qurtubi yang dia hidup di kota Iskandaria. Iskandaria kalau hari ini ya Spanyol kalau tidak salah loh. Ya. Lantas dia yaitu Abu Abbas Ahmad bin Umar Al-Qurtubi yang hidup di kota Iskandaria, dia kemudian berkata, hadartu akha sayhuna, sungguh telah hadir kematian kepada saudaraku. Kata beliau, sungguh telah hadir kematian kepada saudaraku yaitu guru kami Abu Ja'far bin Muhammad Al-Qurtubi, dan dia hidup di kota Cordova. Berarti beliau hidup di kota Cordova. Tatkala kemudian yaitu Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad Al-Qurtubi, dia kemudian ikhtadara, hendak mau meninggal. Tatkala kemudian dia hendak mau meninggal, faqila lahu, lantas kemudian ditalkin dia dengan kalimat sebagaimana kita ketahui, la ilaha illallah, sebagaimana kemarin telah disinggung di bab sebelumnya. Tatkala kemudian kita mengetahui orang yang hendak mau meninggal, disunnahkan untuk kemudian menalkin. Makanya kemudian dia ditalkin, la ilaha illallah. Akan tetapi dia justru menjawab la katanya. Aku tidak akan mengatakan. Ana wong ditalkin la ilaha illallah, malah jawab la katanya. Aku tidak mau mengatakan. Nah lantas falamma afaqo, tiba-tiba kemudian ternyata dia sadar. Akhirnya kemudian dia sadar, artinya dia sehat kembali dan hidup kembali sehat. Lantas tatkala kemudian dia sadar, kami yang pada saat itu kemudian menghadiri pada posisi dia sakit, pada posisi seperti itu, kami menceritakan peristiwa itu. Ya guru, dulu tatkala beberapa hari yang lalu kami berada di sisimu, engkau seakan-akan dalam keadaan yaitu sakaratul maut, sebagaimana perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kami untuk menalkin Anda. Lantas kemudian kami bisikan di telinga kanan Anda yaitu dengan ucapan la ilaha illallah. Tapi kemudian Anda itu berkata la katanya. Tidak katanya. Lantas kemudian dia berkata, dia sendiri kemudian berkata, menjawab, atani syaitanani, telah datang kepadaku dua setan. Telah datang kepadaku yaitu dua setan, kata dia. Setan yang pertama adalah an yamini wa an simali. Setan yang pertama ada di sebelah kananku, setan yang satunya lagi ada di sebelah kiriku. Kata dia seperti itu. Lantas yaqulu ahaduhuma, salah satu kemudian setan di antara keduanya itu berkata kepadaku, mutta Yahudiyah, matilah kamu di atas agama Yahudi, fa innahu khairun adyan, karena sungguhnya agama Yahudi itu adalah agama yang benar. Maka oleh karena itulah aku menjawab la, aku tidak mau mengatakan. Lantas setan yang sebelahnya lagi kemudian mengatakan, yaitu mut ala nasraniyah, matilah kemudian engkau di atas agama Nasrani. Lantas kemudian pada saat itu aku katakan la, aku tidak mau. Artinya berarti dia tatkala mengucapkan kalimat aku tidak mau mengatakan, ini menjawab yaitu perkataan setan. Kalau disebutkan di dalam riwayat ini, artinya seperti ini. Ini sesuatu yang perlu kemudian kita pahami dalam hidup. Kita memiliki musuh, diantaranya itu adalah setan, hawa nafsu. Segala perbuatan dosa, kemaksiatan yang besar ataupun yang kecil,
yang nampak ataupun tersembunyi. Pada dasarnya kita sedang mengikuti langkah-langkah setan. Semakin banyak kita kemudian mengikuti langkah setan di dalam hidup, semakin banyak kemudian manusia terjumus di dalam segala sesuatu yang maksiat kepada Allah. Tentunya kelak tatkala kemudian menjemput kematian, setan itu hadir, maka semakin kemudian kita sering melakukan hal-hal yang berbau dosa, mengikuti setan-setan, tentunya bagi setan akan mudah menyesatkan manusia, sebagaimana dijelaskan di dalam kitab ini. Makanya yang paling pokok di dalam hidup hari ini ya banyak-banyak kemudian kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tahulah, cepat ataupun lambat, sedikit demi sedikit perjalanan manusia semakin menjauh dari perjalanan dunia. Sekalipun kemudian kita sangat mencintai dunia, tetap saja kita semakin lama semakin menjauh pula dari dunia. Antum semuanya itu tidak peduli, tidak mau ambil pusing terhadap permasalahan kehidupan setelah mati. Tetap saja yang namanya kematian semakin mendekat, satu jengkal demi satu jengkal, satu depa menuju satu depa. Akhirnya kemudian datanglah ajal. Apabila kemudian ajal itu tiba, tatkala kemudian kita tergoda oleh godaan setan pada posisi tatkala kemudian kita mau meninggal, apa jadinya? Tatkala kemudian kita meninggal dalam keadaan bukan menjadi orang yang beriman. Naudzubillah summa naudzubillah. Karena ini adalah pertarungan antara bangsa setan dengan manusia. Ini riwayat yang kedua. Cuma sayangnya ini, sayangnya hadis yang menyebutkan tadi, setan datang dua, sebelah kanan, sebelah kirinya, kemudian mengatakan seperti ini, seperti itu. Ini memang bersumber dari hadis dhaif. Riwayat ini, tapi riwayatnya sahih. Makanya kami pasrahkan saja kepada penulis kitab terkait masalah isi kitab ini. Kami tidak mampu untuk menelusuri secara lebih jauh dan lebih dalam, karena kami juga bukan merupakan ahli hadis secara mendalam, sehingga kami hanya menyandarkan kepada pengarang kitab apa yang kemudian menjadi isi kitab. Makanya kemudian kami menyandarkan kepada Imam Al-Qurtubi sebagaimana penulis kitab ini. Ini riwayat yang kedua. Sekarang berikutnya,